Menantu Super Han San Qian. Bab 6171 Kekacauan di tempat kejadian. Serangan Han San Qian sangat ganas, dan dengan Skyfire dan Moonwheel, dia seperti bom di bumi. Kemanapun dia lewat, ada guntur dan kilat, dan orang-orang berpakaian hitam itu terhempas mundur satu demi satu, atau hancur di tempat dan berubah menjadi bubuk. Setelah kultivasi dan penyerapan tadi malam, energi yang QR sangat kuat. Meskipun itu adalah serangan tambahan, daya tembaknya masih sangat ganas. Pertahanan Han San Qian hampir bisa diabaikan secara langsung, dan semuanya ditutupi oleh daya tembak QR, jadi itu sangat aman. Ledakan. Tiba-tiba, orang-orang berpakaian hitam itu sengsara. Awalnya, mereka sangat berbeda levelnya sehingga mereka tidak dapat menahan serangan gila Han San Qian. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak korban di tim mereka sendiri. Tanpa persiapan yang cukup, mereka dipukul mundur oleh Han San Qian. Sekarang, ada QR, artileri super, yang memberikan dukungan tak terbatas di langit, dan mereka bahkan lebih kesal dan malu. Sial, apa-apaan ini? Melihat situasi di medan perang, tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan frustrasi. Dalam 3 pertarungan, Han San Qian tumbuh setiap saat, tidak, lebih tepatnya, dia berubah secara kualitatif, tetapi yang aneh dan keterlaluan adalah bahwa bahkan sekarang, dia masih merasa bahwa Han San Qian tampaknya telah menjadi lebih kuat. Daya tembak seperti itu agak terlalu tidak nyata. Tetua keempat juga mengerutkan kening, dan hatinya terkejut dan tidak bisa tenang. Dilihat dari efek pertarungan Han San Qian saat ini, dia berpikir bahwa bahkan jika ada 2 darinya, akan sulit untuk menandinginya. Anak ini tidak selalu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dilihat dari kekuatan serangannya saat ini, sangat sulit bagiku untuk membandingkannya dengan sebelumnya. Sikap tetua ketiga juga berubah total saat ini. Melihat Han San Qian seperti ini, tetua ketiga seharusnya marah dan tidak mau. Bagaimanapun, baginya, dialah yang lebih banyak bertarung dengan Han San Qian. Dari hasil seri awal dengan Han San Qian, hingga kekalahan berikutnya, dan sekarang merasa bahwa dia akan segera dibunuh dalam hitungan detik, tetua ketiga benar-benar merasa sulit untuk menenangkan perasaan ini di dalam hatinya. Namun, alasan mengapa dia tidak bertindak marah dan mengutuk berdasarkan perasaannya sepenuhnya karena sekarang, dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Han San Qian. Dia sekarang benar-benar merasa bahwa jika dia membuat masalah bagi Han San Qian lagi, Han San Qian akan dapat dengan mudah membunuhnya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, kemarahan dan keengganan berubah menjadi ketakutan yang mendalam sekarang. Sulong juga menyadari bahwa situasinya tampaknya sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Meskipun dia tidak bertarung dengan Han San Qian, dia telah mengawasi pertempuran begitu lama dan telah melihat banyak adegan Han San Qian. Namun, kekuatan yang terus ditunjukkan Han San Qian benar-benar membuatnya merasa sedikit bingung. Orang ini sangat muda dan sangat tidak dikenal. Siapa dia? Kata Sulong. Dari desa mana dia berasal? Utusan utama bertanya tanpa sadar. Sulong menggelengkan kepalanya dengan kuat, saya tidak berpikir dia dari kita, karena tidak mungkin bagi kita untuk memiliki orang yang begitu kuat di sini. Memikirkannya, Sulong, sebenarnya, dia sudah menjadi salah satu jenius absolut terbaik di sini, tetapi dia merasa bahwa dia bukan apa-apa di depan Han San Qian. Sebenarnya, tidak ada yang mau mengakui perasaan ini, tetapi mereka harus menghadapinya, jadi bukan menjadi orang di sini telah menjadi kata yang lebih menenangkan. Maksudmu, dia adalah dewa. Utusan utama mengerutkan kening dan berkata. Bagi mereka, mereka secara alami berpikir bahwa mereka adalah manusia di dunia ini, dan secara alami, hanya ada dunia seperti itu. Jika seseorang bukan orang di dunia ini, maka secara alami ia adalah dewa di dunia ini. Kebanyakan dari mereka tidak berpikir bahwa ada orang dari dunia lain. Atau dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang yang mau mengakui bahwa orang-orang di dunia luar jauh lebih kuat daripada mereka sendiri di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang mau mengakui bahwa ras di dunia luar lebih kuat daripada ras mereka sendiri di dunia ini. Saya tidak tahu, tetapi kekuatannya tampaknya sangat dekat dengan dewa. Mungkinkah kita telah membuat marah para dewa? Sulong berkata dengan sangat terkejut dan takut. Bab 6172 Apakah kamu Tuhan? Dewa.
Ketika utusan utama mendengar kata ini, dia merasa sangat asing. Meskipun ada dewa di hati setiap orang, dan dewa juga merupakan orang yang agung. Namun, beberapa hal di dalam hati akan selalu ada di dalam hati, dan mereka tidak dapat muncul ketika mereka tidak dapat muncul. Oleh karena itu, seringkali, ketika tiba-tiba disebutkan dan muncul di depan orang-orang, sangat sulit bagi orang untuk menerimanya untuk sementara waktu. Selain itu, bukan hanya orang ini yang tidak dapat menerimanya, tetapi juga Han San Qian muda yang bahkan lebih tidak dapat diterima. Ya, setiap orang memiliki kecemburuan, tetapi hal-hal yang membuat setiap orang cemburu mungkin berbeda, sehingga seringkali sulit untuk mengungkapkannya dalam banyak kasus. Tetapi sekarang, semuanya berbeda. Di hadapan kekuatan tertinggi dewa yang absolut, kecemburuan setiap orang akan sepenuhnya dilepaskan. Jika dewa ini adalah orang yang sangat tua, itu sebenarnya dapat diterima. Bagaimanapun, kecemburuan adalah kecemburuan, dan kekuatan masih kuat. Orang dengan kultivasi yang lebih tinggi dari Anda selalu lebih tinggi dari Anda. Tetapi masalahnya adalah Han San Qian terlalu muda. Sangat jelas bahwa usia kultivasinya jelas tidak sebaik kebanyakan orang. Hanya orang seperti itu yang telah masuk ke jajaran dewa. Tentu saja, sulit untuk meyakinkan publik, dan kecemburuan orang-orang telah mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin seorang dewa begitu muda? Utusan utama berkata tidak yakin. Mengakui bahwa orang yang begitu muda adalah dewa sama saja dengan mengakui bahwa kesenjangan antara dirinya dan Han San Qian sangat besar, yang bahkan termasuk IQ-nya sendiri dan sebagainya. Banyak orang dapat mengakui bahwa orang lain sangat cerdas, tetapi banyak orang merasa sulit untuk mengakui bahwa mereka adalah orang yang sia-sia dan biasa-biasa saja. Saya juga berpikir itu tidak mungkin, Tuan Su, Anda hanya meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise Anda sendiri. Anak itu baru berusia 20-an, dan kultivasinya hanya selusin atau 20 tahun. Bagaimana orang seperti itu dapat menyelesaikan pemurnian dewa sejati dalam waktu yang begitu singkat? Salah satu utusan berkata dengan sedikit marah. Orang lain juga buru-buru berkata, ya, dia sangat takut bertarung bahkan sebelum pertarungan dimulai. Tuan Su, Anda adalah komandannya, apakah ini cara Anda memimpin kami untuk bertarung? Sulong dimarahi dan merasa sedikit tertekan untuk beberapa saat. Ia hendak membantah lagi, tetapi ia mendapati bahwa ia tampaknya telah membesar-besarkan musuh tanpa memperhatikan. Meskipun niat awalnya hanya untuk membuat penilaian yang relatif benar tentang Han San Qian semaksimal mungkin, dalam hal apapun, apa yang dikatakan orang lain itu masuk akal, dan penilaiannya terhadap Han San Qian memang agak merugikan moral. Saya tidak punya niat seperti itu. Saya hanya ingin mengevaluasi sepenuhnya kekuatan lawan sebelum perang, agar tidak meremehkan lawan dan membuat penilaian yang sesuai terhadap musuh, dan membayar harga yang tidak perlu untuk itu. Jika saya terlalu percaya diri pada Han San Qian selama proses ini, saya harap Anda akan lebih pengertian. Setelah Sulong selesai berbicara, utusan utama segera menindaklanjuti, Tuan Su, tidak perlu menjelaskan. Kedua orang ini pada dasarnya impulsif, dan secara alami sulit bagi mereka untuk memahami tindakan beberapa orang bijak. Setelah berbicara, utusan utama itu secara simbolis melotot ke arah kedua orang itu dan memarahi mereka, itu adalah cara yang paling aman untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap musuhmu sebelum perang. Menilai terlalu tinggi tidaklah buruk, yang buruk adalah meremehkan musuhmu. Meremehkan musuhmu hanya akan membatasimu dalam banyak kasus, dan kamu juga akan menderita kerugian besar karena persiapan yang tidak memadai, jadi ini adalah hal yang tabu. Utusan utama mengatakan kata-kata ini saat ini, jelas tujuannya lebih untuk mempertahankan Sulong. Keharmonisan internal sebelum perang sangat penting, dan prestise Sulong, komandan sementara, juga sangat penting. Jadi bagi utusan utama, apakah masalah ini benar atau salah, dia harus mendukung Sulong dan membangun keagungan yang seharusnya dimiliki seorang komandan. Melihat semua orang di pihak mereka mengkritik mereka, dua utusan lainnya juga memilih untuk tidak berbicara. Di sisi lain, Han San Qian semakin bersemangat saat dia bertarung dengan sengit. Pada saat-saat terakhir, dia menggerakkan tubuhnya dan membuka tubuh emasnya yang bersisi 8. Tiba-tiba, korban dari orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya menjadi lebih serius.
Dengan QR di langit dan dukungan daya tembak yang tak terbatas, Han San Qian tidak perlu khawatir tentang pertahanan sama sekali dan mengabdikan dirinya untuk serangan itu. Tuan Istana Su, pihak lain terlalu gila. Kita harus mengambil tindakan. Utusan utama mendesak. Bab 6173, Prajurit. Kepala Istana Su mengangguk. Kerusakan yang disebabkan oleh Han San Qian terlalu besar. Jika kita tidak menghentikannya, kerugian kita akan semakin besar, dan moral para prajurit akan semakin lemah. Pasukan yang sangat besar dikalahkan hanya oleh 2 orang. Bukankah akan menjadi lelucon jika kita memberitahu orang lain tentang hal itu? Saya akan memimpin orang untuk menyerang dari depan terlebih dahulu untuk menghentikan dan menarik daya tembak Han San Qian. Utusan khusus, kalian bertiga akan mengepung Han San Qian dari samping dan belakang. Tetua ketiga menunjuk burung merak di udara dan bertanya, apakah kamu tidak akan berurusan dengan yang di langit? Bagaimanapun, tetua ketiga sangat terkesan dengan QR, dan dia tidak lupa mengingatkan Sulong untuk menghadapinya saat ini. Tentu saja, QR membuat tetua ketiga sangat gila pada awalnya. Sulong menggelengkan kepalanya, bukankah kamu pernah menghadapinya sebelumnya? Sebenarnya, efeknya tidak bagus. Sulong juga melihat tetua ketiga mengejar QR, tetapi sayangnya, kecepatan lawan terlalu cepat, dan sebenarnya sangat sulit untuk mengejarnya. Tidak perlu membuang-buang tenaga dengan seekor burung saat ini. Han San Qian adalah yang terpenting. Selama Han San Qian terpecahkan, semua krisis dapat diselesaikan dan semua masalah dapat diselesaikan. Kekuatan serangan burung itu memang sangat ganas, dan penglihatannya di langit juga sangat bagus. Ia dapat memberi Han San Qian banyak dukungan tepat waktu, tetapi itu bukanlah fokusnya. Untuk saat ini, jangan terganggu oleh hal-hal lain selain berurusan dengan Han San Qian. Mendengar kata-kata Sulong, meskipun tetua ketiga memandang burung di langit dengan sangat enggan, ia akhirnya memilih untuk menahan diri dan bertindak sesuai dengan pengerahan. Namun, kata-kata tetua ketiga masih masuk akal. Saat berhadapan dengan Han San Qian, semua orang masih harus berhati-hati dengan dukungan daya tembak di langit. Tentu saja, saya akan menstabilkan situasi sesegera mungkin dan mengirim orang untuk menangani lalat yang mengganggu itu. Begitu kata-kata itu terucap, Sulong menatap semua orang lagi, jika tidak ada pertanyaan lain, maka mari bersiap untuk bertindak. Semua orang saling memandang dan memastikan bahwa mereka sudah siap. Baiklah, mari kita mulai. Sulong melompat dan bergegas menuju Han San Qian di detik berikutnya. Tetua pertama, tetua ketiga, dan tetua keempat mengikutinya dari dekat, membentuk segitiga di belakang Sulong untuk membantunya baik sebagai asisten pertahanan maupun sebagai penyerang sekunder. Setelah ketiga utusan itu saling mengonfirmasi, mereka dengan cepat terbang ke kiri dan kanan posisi Han San Qian dan di belakangnya. Strategi kelompok itu sangat jelas, yaitu mengepung Han San Qian dengan mengepungnya dari semua sisi. Sulong berada di depan, bekerja sama dengan ketiga tetua, secara langsung memberi Han San Qian tekanan frontal terbesar, dan utusan terdepan berada di belakang, sebagai kekuatan utama, terus-menerus mengganggu Han San Qian dari belakang. Meskipun kedua utusan itu sendiri, mereka masih dapat memberikan banyak tekanan lateral pada Han San Qian dari kiri dan kanan. Han San Qian, yang awalnya membunuh dan bertarung, tiba-tiba dibatasi dan tidak dapat melancarkan serangan sama sekali. Tinggalkan Yuan Zongheng. Sulong layak menjadi penguasa aula cabang, dan dia juga layak menjadi orang pertama yang meninggalkan aula utama. Kultivasinya sendiri sangat bagus. Tahun-tahun pengasingan sebelum perang membuat kultivasinya meningkat tajam beberapa tingkat. Dibandingkan dengan para tetua itu, Sulong benar-benar seperti harimau, dengan niat membunuh dan bertarung dalam setiap gerakan. Bahkan sekuat Han San Qian, saat menghadapi serangan Sulong, dia tidak bisa menahan diri untuk mulai merasa sedikit lelah. Dia mengira Sulong dan tiga utusan khusus yang belum mengambil tindakan di pihak pria berbaju hitam mungkin sangat kuat begitu mereka mengambil tindakan, tetapi dia tidak menyangka Sulong bisa begitu ganas. Untungnya, pria berbaju hitam memiliki keuntungan besar sejak awal, sehingga pada awal perang, orang ini tidak terburu-buru menyerang Han San Qian sekaligus. Kalau tidak, Han San Qian akan berada di bawah tekanan besar, dan dia mungkin telah dikalahkan pada hari pertama, dan tidak akan ada pertempuran hari ini. Namun, lawan tidak melakukannya, yang memberi Han San Qian kesempatan besar.
Han Sanqian menggunakan waktu tadi malam untuk menyerap banyak energi yang dengan QR sebagai modal untuk meningkatkan kekuatannya. Kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi sayangnya, kamu menggunakannya sedikit terlambat. Han Sanqian tersenyum jahat, dan detik berikutnya, dia langsung membalikkan tangannya. Sekarang, saatnya bagiku untuk mendominasi. Bab 6174, Dominasi. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia membalikkan tangannya dan langsung meluncurkan keheningan yang membara. Api yang berkobar membakar tinjunya, dan melesat ke arahnya dengan kobaran api yang tak berujung. Sungguh energi yang kuat. Sulong bisa merasakan sesak yang disebabkan oleh serangan Han Sanqian. Tapi, aku di sini, kau ingin mendominasi, bermimpilah. Iblis laut memakan bulan. Begitu suara itu jatuh, Sulong membalikkan tangannya dan udara hitam terus berlanjut, dan langit mulai berubah gelap dalam sekejap, seolah-olah pada saat itu ada gelombang awan gelap, menghalangi banyak cahaya langit. Kepala istana, kami akan membantumu. Ketiga tetua mengikuti dari dekat, masing-masing melepaskan pintu sihir di tangan mereka, dan ketiga sihir itu menyerang Han Sanqian dalam posisi segitiga. Tapi tipuan belaka, berani pamer di depanku. Han Sanqian mendengus dingin, menggerakkan tangannya, dan hendak melawan. Tiba-tiba, dua ledakan terdengar di sisi kiri dan kanannya. Dalam sekejap mata, burung di langit itu sudah terbang turun. Pada saat ini, tentu saja, dia melihat utusan khusus menyerang dari kiri, kanan, dan belakangnya terlebih dahulu. Namun, QR hanya satu orang, dan jelas sulit untuk menghentikan tiga orang sekaligus. Oleh karena itu, QR pertama-tama menggunakan tangan kiri dan kanannya untuk menyerang dua kali berturut-turut untuk memblokir serangan dari kiri dan kanan, dan kemudian menggunakan tubuhnya untuk menukik langsung ke bawah, mencoba untuk memblokir utusan terdepan di belakang Han Sanqian. Han Sanqian juga memperhatikan pengepungan lawan pada saat pertama, tetapi orang ini sama sekali tidak takut. Melihat QR bergegas turun untuk membantunya melawan tiga pihak lainnya, dia sama sekali tidak mempertimbangkannya dan menyerang balik ke arah Sulong di depan. Yu Huang. Dengan gerakan Yu Huang, dia pertama-tama secara langsung menyelesaikan serangan Sulong dan empat orang lainnya, dan kemudian, dengan lambaian tangannya, roda bulan api langit langsung menyerang dan menjerat tetua pertama dan tetua keempat. Kedua orang ini tidak terluka dalam pertempuran, jadi efektivitas tempur mereka tetap penuh. Jelas itu adalah keputusan yang paling masuk akal bagi roda bulan api langit untuk menjerat mereka. Adapun tetua ketiga, orang ini telah dikalahkan oleh dirinya sendiri. Han Sanqian percaya bahwa dia tidak akan terlalu kuat dengan bayangan psikologis semacam ini, dan dia baru saja pulih dari cederanya, jadi dia memilih untuk mengabaikan serangannya secara langsung. Dengan lambaian pedang giok di tangannya, 72 pedang dewa menyerang Sulong secara langsung dengan kekuatan cepat. Meskipun dua utusan lainnya terhalang oleh serangan QR, mereka kembali fokus setelah beberapa saat. Melihat Han Sanqian dengan panik menyerang Sulong, keduanya saling bertukar pandang dan menyerang dari belakang. Utusan terdepan ingin bergabung, tetapi QR membungkuk dan langsung menyerangnya. Dia tidak berdaya untuk beberapa saat dan harus bertarung dengan QR dengan tergesa-gesa. Sebagai binatang buas kuno, meskipun dia telah ditekan oleh kura-kura tua selama bertahun-tahun, di bawah bimbingan Han Sanqian kemarin, QR memulihkan banyak kekuatan. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi utusan terdepan sendirian, dia dapat melepaskan sepenuhnya kekuatan tempurnya sekaligus, dan mengalahkan utusan terdepan dengan keras. Serangan tetua ketiga memang seperti yang diharapkan Han Sanqian. Dia berada di bawah tekanan psikologis yang besar. Meskipun dia tidak benar-benar diserang oleh Han Sanqian, dia tidak berani terlalu dekat dengan Han Sanqian. Dia tahu betul kekuatan Han Sanqian. Bagaimanapun, dia mampu membunuhnya dengan cepat. Tentu saja, dia khawatir jika dia terlalu dekat dengan Han Sanqian, tragedi itu akan terjadi lagi. Meskipun Han Sanqian saat ini dikelilingi oleh dirinya sendiri dan orang lain. Namun, melihat bahwa tetua pertama dan tetua keempat terjerat oleh serangan Han Sanqian, dia masih tidak berani bergerak terlalu jauh ke depan, apalagi menyerang terlalu ganas, sehingga membuat Han Sanqian memperhatikannya. Sayangnya, Han Sanqian tidak memperhatikannya, dan bahkan sengaja mengabaikannya, tetapi dia benar-benar tidak nyaman dan kesal.
Beberapa serangannya tidak berpengaruh sama sekali, dan harga dirinya sangat terhina. Hal yang paling penting dan tidak nyaman adalah begitu banyak orang menonton dengan mata terbuka. Termasuk 3 utusan khusus yang ada di dekatnya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang tetua. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di masa depan jika dia diabaikan seperti ini? Memikirkan hal ini, tetua ketiga benar-benar sedikit gelisah, tetapi dia juga harus mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Oleh karena itu, dengan pertimbangan ganda, dia melihat orang-orang yang hadir. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Ayo, kalian semua. Ada banyak prajurit yang menyerang Han San Qian, dan dia juga membimbing mereka. Dengan cara ini, dia tidak akan dianggap tidak kompeten oleh atasannya, dan dia juga dapat menyebabkan serangan yang efektif terhadap Han San Qian. Bab 6175 Dua lawan puluhan ribu. Setelah mendengar perintah dari tetua ketiga, para prajurit kembali sadar setelah dibuat tercengang oleh Han San Qian. Ya, mereka memang sedikit tercengang karena dipukuli. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapa yang mengira bahwa di markas mereka sendiri, dengan puluhan ribu orang, mereka akan diserang balik oleh musuh, dan serangan balik itu begitu dahsyat. Mereka juga manusia, jadi mereka tentu saja tercengang oleh serangan mendadak ini. Untungnya, orang-orang besar datang satu demi satu, dan sekarang situasinya telah stabil untuk sementara. Setelah mendengar perintah dari tetua ketiga, kelompok itu akhirnya bereaksi. Mereka kembali sadar satu demi satu, dan kemudian menyerang Han San Qian. Melihat bahwa waktunya pada dasarnya sudah tepat, tetua ketiga juga menyerang Han San Qian dengan semua orang. Kuer berbalik dan melihat bahaya di pihak Han San Qian, dan langsung terkejut. Tuan, hati-hati. Setelah Kuer berteriak, dia secara tidak sadar ingin berbalik dan membantu. Namun, bagaimana mungkin utusan utama melewatkan kesempatan seperti itu? Dia tidak hanya menjerat Kuer secara langsung, tetapi juga memanfaatkan momen ketika Kuer terganggu oleh Han San Qian, dan menyerang beberapa kali berturut-turut, dan memukul Kuer hingga luka ringan. Meskipun luka-luka ini tidak fatal bagi Kuer, dan bahkan sampai batas tertentu, mereka tidak memengaruhi tindakan Kuer yang berkelanjutan, luka-luka seperti itu mengingatkan Kuer. Artinya, jika dia mengalihkan perhatian Han San Qian lagi, dia tidak tahu apakah Han San Qian akan mati, tetapi dia pasti akan dikalahkan oleh musuh. Oleh karena itu, Kuer sama sekali tidak bisa mengurus Han San Qian sekarang, dan hanya bisa menghadapi utusan terkemuka dengan canggung. Ledakan. Ledakan di mana-mana terdengar di Han San Qian. Meskipun Han San Qian telah membentuk keuntungan yang luar biasa atas Sulong, menghadapi serangan gabungan dari ribuan orang di sekitarnya, tidak peduli seberapa kuat Han San Qian, dia tidak bisa begitu sombong untuk mengabaikan serangan lain. Dia menyerang Sulong dan menggunakan seni sihir Wuxiang untuk menyerap mantra yang datang dari segala arah untuk sementara waktu. Ia lalu melancarkan serangan balik, yang berhasil menggagalkan semua serangan untuk sementara, dan menimbulkan kerusakan balasan kepada sejumlah prajurit yang mengepungnya. Meskipun krisis belum sepenuhnya teratasi, setidaknya untuk saat ini, situasinya telah stabil. Han San Qian, menyerahlah dengan patuh. Aku tahu kau sangat mampu, tetapi menghadapi begitu banyak dari kami, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau akan kelelahan sampai mati oleh kami. Sulong berkata dengan dingin. Han San Qian melirik orang-orang di sekitarnya dan tertawa meremehkan, hanya kalian. Apakah itu tidak cukup? Sulong berkata dengan sedikit marah, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa tidak ada gunanya menakut-nakuti aku, karena bahkan orang bodoh pun tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak akan pernah bisa hidup dengan aman di bawah pengepungan kami. Bahkan jika kau benar-benar dewa. Mendengar kata dewa, Han San Qian tidak dapat menahan tawa, aku tidak menyangka bahwa penilaian terhadapku begitu tinggi di antara kalian. Kenapa, kau sangat bangga, sangat bangga. Sulong merasa sedikit malu. Meskipun dia menilainya seperti ini, adalah hal yang benar untuk melebih-lebihkan beberapa musuh. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Han San Qian begitu bangga akan hal ini. Siapapun yang sedikit malu tidak akan pernah mengakui bahwa musuh melebih-lebihkan topengnya sendiri. Orang ini tidak hanya menerimanya, tetapi juga tanpa malu-malu tampak bangga akan hal itu. Ada pepatah yang mengatakan, jika Anda tidak malu, maka wajar saja orang lain akan malu.
Sekarang, inilah situasinya. Han Sanqian tidak tahu malu, dan sekarang bahkan hantu pun akan takut. Tentu saja saya bangga dan bangga. Bagaimanapun, merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk memberi saya evaluasi setinggi itu. Han Sanqian tersenyum, lalu menatap Sulong, tetapi Anda tampaknya sangat tidak nyaman. Mengapa? Apakah Anda pikir saya sangat tidak tahu malu? Oh, Anda masih tahu apa itu pengetahuan diri? Sulong berkata dengan dingin. Han Sanqian tersenyum, pengetahuan diri. Anda sangat meremehkan, katakan padaku, mungkinkah kekuatan saya adalah kekuatan dewa?